Selamat jumpa kembali adik-adik pelajar Indonesia. Masih semangat kan? Kembali bertemu sama Kak Lita di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kita sekarang sudah sampai kepada bab 4, yaitu meneladani kehidupan dalam cerita pendek. Karena materinya lumayan padat, kita bagi dua ya adik-adik. Minggu ini kita belajar bagian pertama. Minggu depan kita lanjut dengan bagian yang kedua. Oleh karena itu, adik-adik tetap berada di channel ini ya. KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini adalah menganalisis unsur intrinsik yang membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. KD yang kedua, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Sedangkan indikatornya adalah 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Apa sih itu cerpen? Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif, cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibanding dengan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novelet atau novel. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi dan pada suatu ketika. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah jalan ceritanya lebih pendek dari novel atau novelet. 2. Memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 100 kata. 3. Isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. 4. Cerpen tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Jadi yang diceritakan hanya intisarinya saja. 5. Tokohnya digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaian. Ciri cerpen yang keenam adalah pemakaian katanya sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Yang ketujuh, kesan yang ditinggalkan sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita dalam cerpen tersebut. 8. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau kejadian yang tunggal. 9. Cerpen memiliki alur tunggal dan lurus. 10. Penokohannya sangat sederhana dan tidak mendalam serta singkat. Struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama adalah abstrak. Ini merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa. Abstrak pada cerpen bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi. Struktur cerpen yang bersifat orientasi itu berisi tentang waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita suatu cerpen. Struktur yang tiga adalah komplikasi, berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, biasanya pembaca menemukan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh dalam cerpen tersebut. Dan pada bagian komplikasi, kerumitan mulai muncul. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi pada struktur cerpen merupakan konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian
dari konflik yang terjadi. Yang selanjutnya adalah resolusi, yaitu bagian yang dimana pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir adalah koda, berisi nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca dari cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen hampir sama dengan nilai-nilai kehidupan dari cerita fiksi lain, misalnya novel atau novelet. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Yang ketiga adalah nilai religius, merupakan nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, misalnya rumah ibadah, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Nilai budaya. Nilai budaya berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Selanjutnya adalah nilai pendidikan atau nilai edukatif yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik atau bersifat pengajaran, atau bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Yang keenam adalah nilai etika, yaitu nilai yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan yang merupakan bagian dari nilai moral. 7. Nilai estetika, yaitu berhubungan dengan keindahan baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Yang kedelapan adalah nilai politik, berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat di dalam negara. Yang kesembilan adalah nilai patriotik, yaitu nilai yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan suatu perjuangan, misalnya perjuangan hidup, semangat yang membara, cinta tanah air, cinta keluarga, dan lain-lain. Nilai psikologi berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh, misalnya antisosial yang sering kalian sebut dengan ansos, depresi, keterbelakangan mental, shock, halusinasi, delusi, emosi yang berlebih, gangguan kejiwaan, dan lain-lain. 11. Nilai ekonomi adalah nilai yang berhubungan dengan status sosial atau kondisi ekonomi, perdagangan, atau permasalahan ekonomi dalam masyarakat. 12. Nilai historis, itu berhubungan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan sejarah. Adik-adik, dari 12 nilai tersebut tidak harus semuanya muncul sekaligus dalam cerpen, dalam novelet, atau dalam novel. Walaupun kemungkinan itu ada, tapi khusus untuk cerpen, kemungkinan tersebut tidak ada. Jadi hanya beberapa dari nilai-nilai tersebut yang dimungkinkan muncul. Tapi kalau pada novel dan novelet dimungkinkan muncul, atau bisa saja
muncul nilai-nilai kehidupan yang lain. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita tentang menikmati cerpen pembelajaran kelas 11 bab 4 bagian pertama. Minggu depan kita akan bahas bagian kedua ya adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik pahami dulu, pelajari terus, dan tetap semangat. Jangan lupa salam sehat dan salam berprestasi belajar Indonesia.